Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Pusparada Wijaya dengan NPM 2413053130. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, jadi di sini dalam soal itu kan kita diminta untuk mengecek hasil uji dari validasi. Nah, di sini sekarang kita cari dulu total dari nilai keseluruhan ini. Nah, pertama-tama kita klik dulu M2-nya, kemudian sama dengan sum dalam kurung. Ini kita blok dari C2 sampai L2. Nah, kalau udah kita blok langsung aja kita enter. Nah, supaya kita biar cepat, jadi kita langsung blok aja dari M2 sampai M11. Terus langsung kita enter. Nah, jadi ini hasil totalnya. Nah, kemudian langsung kita blok dari C2 sampai dengan M11. Kita copy. Udah kita copy, habis itu kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita paste. Ctrl V. Nah, ini data view-nya. Terus sekarang kita klik ke variable view. Nah, ini karena ini nggak bisa diblok. Ini nggak bisa diblok, jadi kita manual aja. Ganti jadi soal underscore 1. Soal underscore 1. Tinggal ganti angka akhirnya aja. Bagian yang terakhir ini kita ganti jadi total. Nah, habis itu di sini bagian desimalnya kita buat jadi 0 semua. Ini 0 semua ya, teman-teman. Kalau udah kita ubah desimalnya ke 0 semua, kita balik lagi ke data view, habis itu ke analis, terus bagian correct let yang ini. Nah, ini kita blok semua. Nah, udah kita blok semua, terus kita klik tanda panah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Jadi total ini kan ada persen correct. Jadi ada persen correctionnya ini. Nah, ini kan ada 0. Nah, 0 ini dibaca ada titik. Titik ini dibaca jadi 0. Kayak misal titik 836 itu dibacanya jadi 0,836. Terus ini juga jadi 0,699, terus 0,200, 0,096 dan juga seterusnya. Nah, terus untuk signya juga sama, koma ini kita bacanya 0, jadinya 0,033, 0,024, terus 0,580, 0,788 dan juga seterusnya. Nah, jadi dari data-data ini tuh dapat kita analisis. Nah, ini udah saya analisis di Word. Nah, pada tabel yang disajikan ini hasil penguji validitasnya itu terhadap 10 butir soal dengan menggunakan aplikasi SPSS melalui metode percent correction. Nah, dalam uji ini suatu butir soal itu ditanyakan valid apabila memiliki nilai yang
signifikasi kurang dari 0,05. Nah, sedangkan nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka butir soal dinyatakan tidak valid. Nah, ini bisa kalian lihat kan, yang valid sama yang tidak valid. Nah, dari hasil analisis yang dilakukan ini diperoleh 4 butir soal yang memenuhi kriteria valid, yaitu ini ada nomor 1, kemudian nomor 2, lalu nomor 7, dan juga nomor 8. Nah, hal ini tuh terjadi karena nilai signifikasinya pada keempat soal tersebut tuh berada di bawah batas ketentuan 0,05. Selain itu, berdasarkan nilai percent correction-nya, soal nomor 1 dan 7 itu termasuk dalam kategori yang sangat tinggi, sementara nomor 2 dan juga nomor 8 itu berada pada tingkat kategori yang tinggi. Nah, di sisi lain itu terdapat 6 butir soal yang dinyatakan tidak valid, yaitu soal nomor 3, nomor 4, nomor 5, kemudian nomor 6, ini nomor 6 dan juga nomor 9 dan 10. Karena nilai signifikansinya itu melebihi 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 10 ini, dari 10 soal yang diuji ini hanya ada 4 soal yang emang layak untuk digunakan, sedangkan 6 butir soal lainnya itu perlu direvisi atau diganti karena belum memenuhi syarat validitas. Nah, terus untuk nomor 5 ini kenapa bisa kosong? Karena dia konstan. Nah, bisa kalian lihat kan ini di sini. Tuh nomor 5 tuh semuanya angkanya sama, yaitu angka 1. Jadi karena nilainya konstan, jadi makanya itu di sini di tabel, pada tabel tuh kosong gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun dan saya ucapkan terima kasih.